Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Tristianekse. Di sini saya akan menjelaskan mengenai SDGL acara ke-6, yaitu tentang Instant Segmentation berbasis Deep Learning untuk rekonstruksi 3D dari data point cloud. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Instant Segmentation dan juga rekonstruksi 3D-nya. Nah, sebelumnya, instant segmentation ini merupakan sebuah metode yang menggunakan deep learning yang digunakan untuk memisahkan objek individual dalam data 3D-nya dan juga data rekonstruksi 3D-nya itu juga akan membantu dalam membantu mengidentifikasi setiap bangunan atau struktur yang menghasilkan model 3D yang lebih akurat dan juga realistis. Nah, untuk metode ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu akurasinya tinggi karena deep learning ini mampu mengenali fitur kompleks untuk segmentasi objek dan juga untuk akurasi yang lebih baik gitu. Yang kedua yaitu untuk generalizable atau dapat diterapkan pada berbagai data dan juga kondisi lingkungan yang berbeda. Nah, yang ketiga yaitu adalah deteksi objek yang tumpang tindih. Kenapa merupakan kelebihan? Karena metode ini mampu memisahkan objek yang saling bertumpuk dan juga yang sulit untuk diolah dari menggunakan metode lain itu. Yang terakhir yaitu tentang kecepatan pemrosesan, di mana untuk pemrosesan sendiri itu lebih cepat tetapi tergantung dengan kondisi laptop masing-masing. Dan yang kedua di sini adalah kekurangannya, di mana untuk metode ini tuh masih membutuhkan dataset yang besar, yaitu membutuhkan data latihan dalam jumlah besar dan juga kualitasnya harus tinggi. Terus yang kedua yaitu komputasinya berat, di mana harus memerlukan sumber daya komputasi yang tinggi seperti GPU atau CPU. Nah, yang ketiga yaitu ketergantungan pada kualitas data, di mana kualitas segmentasi dipengaruhi oleh kualitas point cloud-nya. Dan yang terakhir yaitu kurang transparan, yaitu proses pengambilan keputusan model itu tuh sulit dipahami karena merupakan black box. Nah, untuk metode ini, jika dibandingkan dengan metode lain, maka salah satunya yaitu dibandingkan dengan metode rule based dan juga statistik, di mana deep learning-nya lebih akurat dan juga cepat. Tapi dalam mengatasi objek yang tumpang tindih atau kompleks, meskipun membutuhkan data yang besar dan komputasi yang lebih tinggi, metode ini tuh lebih sederhana dan juga tetapi kurang presisi dan juga fleksibel. Gitu. Nah, untuk pembuatan instant segmentation ini sendiri, kita mulai dari proses ekspor training data, dimulai dengan ekspor fitur dan atribut objek yang akan digunakan, di mana untuk melatih model deep learning-nya. Nah, data ini tuh meliputi koordinat geospasial dan juga atribut bangunan seperti tingginya, lebarnya, terus tipe strukturnya, terus bagaimana dilihat pada gambar yang menampilkan bangunan dan juga mempresentasikan objek bangunannya gitu. Nah, kalau di sini kan warnanya ungu gitu kan. Nah, terus pada tahap ini itu juga digunakan untuk memastikan area bangunan itu tuh terdefinisi dengan jelas dan juga termasuk geometri objeknya dan semua layar data tambahan itu digunakan untuk pelabelannya. Tuh. Nah, untuk hasil dari ekspor training itu tuh seperti ini. Seperti ini dan nanti akan ada beberapa folder untuk image seperti ini, terus label dan lain-lain seperti itu. Eh, Selanjutnya yaitu menggunakan model deep learning, di mana nantinya deep learning itu tuh digunakan untuk melatih dataset yang menggunakan parameter penting seperti tipe arsitektur jaringan saraf atau biasanya menggunakan CNN dan juga loss function seperti eh, pelatihan model untuk mendeteksi objek bangunannya berdasarkan dari data DSM atau Digital Surface Model atau point cloud-nya. Jadi selama proses pelatihan ini tuh evaluasi akurasi modelnya itu harus dilakukan dengan data set validasi untuk memastikan model dapat mendeteksi bangunan dengan benar gitu. Nah, untuk hasil dari train deep learning ini sendiri itu tuh adalah berupa HTML, file HTML seperti ini. Di mana dalam analisis ini tuh kita menggunakan MaxCNN, MaxRCNN dengan backbone ResNet-nya 50 untuk tugas segmentasi objek dan juga deteksi objek berbasis data 3D-nya. Terus learning rate-nya di sini model diatur dalam rentang antara 8 sekian hingga 8 sekian yang berperan penting dalam proses pelatihan modelnya.
Nah, terus untuk grafik loss itu tuh menunjukkan penurunan yang signifikan pada awal proses pelatihan yang kemudian stabil setelah melewati sekitar 1000 batch itu. Nah, hal ini tuh menandakan bahwa modelnya tuh berhasil melakukan optimasi yang cukup baik sehingga dengan loss pada pelatihan dan validasi yang mendekatinya itu mendekati nilai rendah dan juga persisten itu. Nah, selanjutnya di sini tuh ada kinerja dari eh, ini analisis of modelnya. Nah, di mana di sini itu tuh average precision score-nya itu tuh ada kelasnya itu dari 1 mendapatkan skor 0,59, terus kelas 2 itu mendapatkan skor 0,25 dan seterusnya gitu. Nah, skor yang paling tinggi yaitu eh, 0,87. Namun pada kelas 4 dan juga 6 modelnya itu tidak berhasil mendeteksi objek dengan baik yang terlihat dari skor 0,0. Nah, hal ini juga dapat disimpulkan bahwa model perlu peningkatan lebih lanjut terutama untuk kelas-kelas yang tidak terdeteksinya itu. Nah, di sini untuk hasil segmentasi pada data uji atau ground truth itu tuh menunjukkan bahwa modelnya itu berhasil mendeteksi sebagian objek dengan baik. Namun hasil ini juga tergantung pada kualitas data latih yang digunakan serta variasi objek dalam datasetnya. Nah, di mana jika hasil deteksinya itu tuh terlihat kurang memuaskan, seperti beberapa perbaikan dapat dilakukan seperti meningkatkan jumlah data latihnya ataupun juga melakukan augmentasi data. Seperti itu. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, terus tahap tahap selanjutnya adalah deteksi objek, di mana bertujuan untuk mengenali bangunan dari gambar atau data raster seperti DSM. Terus juga nantinya hasil deteksi bangunannya itu ditampilkan sebagai overlay pada DSM-nya, di mana akurasi segmentasi objek dari data lainnya itu tuh bisa diperhatikan untuk mendeteksi dari bangunan apakah ada kesalahan atau apakah ada kesalahan klasifikasi atau tidak gitu. Nah, untuk hasil dari detek objeknya adalah seperti ini. Apabila dibuka atribut tabelnya adalah seperti ini. Nah, terus yang terakhir adalah proses dari 3D 3D labeling atau 3D ini seperti ini. Enabling 3D enabling 2 ini tuh. Nah, untuk hasil deteksi dan pemuatan bangunan 3D itu dilakukan untuk menilai akurasi modelnya, di mana menunjukkan hasil deteksi objek yang digunakan untuk mengevaluasi gitu. Mengevaluasi apakah analisisnya itu tuh sudah sesuai atau tidak gitu. Nah, terus setelah itu analisisnya itu juga berfokus pada ketinggian dan juga dimensi bangunannya. Di mana untuk model bangunan 3D-nya itu harus memiliki proses yang sesuai dengan data asli dan juga memiliki keakuratan tinggi serta volume yang didapatkan dari nilai DSM atau DTM-nya. Jadinya hasilnya adalah seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.